Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti biasa kita jalan-jalan sore. Ini kebetulan mendung ya, jam 5 ini, setengah 5 ya. Kita mau tes karbu yang mau dibeli oleh subscriber saya yang dari Semarang. Ini kita setting yang jos. Ini saya seneng, ini subscriber saya ini nggak butuh irit, ini butuhnya jos. Masih dingin. Ini kita rute ke depo. Enak ini, mendung ini. Bisa saya tutup ini. Ini saya rubah sedikit ya teman-teman. Spuyer primer biasanya pakai bawaan repair kit yang ukuran 106, repair kit Napco seri 160. Nah, ternyata kemarin saya cek itu teman-teman, kok lorongnya itu panjang ya, jadi di belakangnya tumpul banget gitu, nggak cekung. Nah, itu berarti meskipun besarnya 106, alirannya seperti dihambat. Nah, ini akhirnya saya ganti dengan ukuran 105 yang kata penjualnya Napco juga. Kemudian untuk power jetnya saya besarkan sedikit. Standarnya kan bawaannya 0,65, saya besarkan menjadi 0,70 dengan pertimbangan lokasi subscriber saya itu rumahnya di daerah Semarang. Semarang itu kan ya gumuk ya, banyak gumuk, gundukan-gundukan gitu ya, kayak bukit itu setahu saya, naik turun. Nah, ini biar lebih bertenaga itu untuk ditanjakan, tapi juga tidak harus terlalu besar teman-teman. Intinya seperti dijelaskan di buku petunjuk itu, terlalu banyak bensin itu membuat tidak responsif. Dan pengapian harusnya malah sedikit dimundurkan ya. Kalau daerah-daerah tanjakan digas-gas, waktu mobil diam wer itu mah nggak bisa buat ukuran bener itu. Pak Yanto itu nggak pernah kok ngetes seperti itu. Karena ketika dipakai itu kevakumannya beda, kevakumannya rendah. Nah, saat mobil tidak berjalan atau mobil diam itu kevakumannya paling tinggi sih, seperti menuntut bensin yang banyak gitu teman. Buat acuan tidak masalah, tapi acuan terbaik ya hanya dipakai jalan itu aja, karena mobil ya dibuat berjalan. Aduh, kok jadi poepet sama emak ini. Nah, ini nggak kelihatan ada mobil. Aduh. Ini metode swallow hitam. Kita pakai normal aja. Bahkan katanya ini subscriber saya ini suka becek pokoknya, gaspol pokoknya, terserah lah. Mau irit ya tinggal ngatur kaki itu aja. Mau jos-josan siap, sudah settingan mobilnya bawaan, saya bilang standar ini, standar bisa. Coba saya pakai rute yang berbeda. Meskipun ke depo, saya coba lewat ini teman-teman, Pasar Krempiang. Biar tahu teman-teman ini. Wah, ini kayaknya fan bel saya atau apa ya, kampas rem cakramnya ini goser. Sudah mengintip sepeda motor mau menyalip. Wah,
Ush, ada kucing. Kalau kucing orang mengerem teman-teman, kalau orang tidak. Takut kualat. Kucing itu bikin kecelakaan masalahnya, karena orang mengerem mendadak karena ada kucing. Faktanya seperti itu. Kalau nabrak orang tidak kualat. Mitos yang ada itu. Terdengar sek gitu. Waduh, ini rame banget ini. Ini saya rating kiri ya, saya harus tetap lihat ini teman-teman, nanti ada yang lurus. Ya, biar teman-teman tahu ini pasar Kerempiang nanti. Oke, ini pemilik Pajero mau keluar. Paling rame teman-teman di sini, bahkan ada putra pelanggan saya yang meninggal dunia di sini, tabrakan adu banteng gitu. Bayangkan itu tempat seperti ini gitu loh. Karena apa ya, pastinya ngebut teman-teman. Ini rame pas itu ya waktu pulang kerja. Dia ke arah sana, searah dengan saya, ini seingat saya. Satunya pakai motor laki-laki dari arah depan ini berlawanan, adu banteng, meninggal. Ini ramai sekali di sini. Ya jalan yang wajar aja gitu. Seperti ini. Itu kepala motornya banyak udah masuk separuh. Nah gini nih gimana ya kan. Nanti dikasih juga bahaya, di belakang tuh kadang nggak, sudah umum nggak melihat ya, dikasih hasad aja nggak paham. Ini nanti kita lewat candi teman-teman, Candi Singosari. Depan itu perempatan ada Candi Singosari. Nah ini pasar Kerempiangnya, kita belok kanan itu ada Candi Singosari. Nah ini kita nggak bisa kalau ngikuti bundaran gitu teman-teman, yo jadinya meliu-liu. Ya ramai sekali ini makanya. Nah itu Candi Singosari, mungkin nggak kelihatan ya. Atlas, es cube, es kotak. Ini jalur padat ini teman-teman. Nyalakan lampu kotanya. Mau hujan kayaknya nih, tapi jadi enak ini. Biasanya jam segini panas. Kalau dari sini berarti kita nanti putar balik di tempat yang tidak terlarang. Siapin Pak supel tas. Jadi nanti kita putar balik tetap di atasnya underpass. Nah nanti pokoknya sampai habis. Tapi nanti kalau sampai habis macet tengah jalan itu yang paling nggak enak.
mengganggu. Ya pokoknya nanti dapat berapa itu sudah saya harus siap-siap sekitar 7 itu ya. Pokoknya itu kijangnya segitu teman-teman, 7, 8, 9 loh. Kok macam-macam. Iya ya, karena memang ringnya luas. Ringnya luas. Belum tentu punya yang besar-besar nanti malah enak teman. Kelebihan juga jadi nggak bertenaga, nggak responsif. Nah ini putar balik yang diizinkan. Oke, maju aja Pak. Ada motor nggak mungkin mau berhenti. Tutup soalnya nggak seberapa ya kedapan kabinnya mengerikan. Malam minggu ini teman-teman, wah pasti ini sudah malam minggu, jam sibuk, rush hour, jam padat. Kita jalan normal teman-teman, ngikut arus, tidak saya irit-irit. Kalau bisa ya saya becek ini, tapi udah nggak memungkinkan ini. Saya takut kalau mepet-mepet kiri itu, nggak berani seperti anak saya ini. Press kiri, motor itu loh udah. Itu penuh sudah, sebelah kiri nggak bisa ya. Coba sih masuk. Malah ngikutin iring-iringan. Aduh, kalian motornya lebih ngebut ya, makanya kita ikutin aja ini. Enak sekali udaranya ini. Biasanya jam segini, waduh, panas sekali. Masuk kanan. Wah, jam mantap ini pokoknya. Gas. Kita jam mepet, ikut arus. Wah nggak bisa sama sekali masuk, ambil kiri nih. Benar-benar full sepeda motor. Ingin ngebut ini tapi nggak mungkin. Sampai depo berarti hampir 7 lebih ini, karena saya putar baliknya beda ya, dan juga tadi lewat jalan yang beda. Wah, pokoknya mantap jam segini.
Kalia ini, ngebut ini Kalianya ini. Metode swallow hitam, nggak memungkinkan pokoknya satu jalur intinya kalau sudah gini nih. Sebelah kiri udah habis untuk motor. Waduh, penuh sebelah kiri. Saya pikir cakram saya, ternyata motor sebelah ini. Sek. Wah, betul-betul jam mantap ini. Memungkinkan, saya harus ngambil kiri. Nah, kiri ada jalur pertigaan keluar. Udah pokoknya mantap udah. Mau serong sedikit ke kiri. Apa itu keliru mobil tadi. Mumpung belum kehabisan. Sir. Wah, tadi jemput juga itu. Wah, cocok. Waduh, ini alamat ini nanti mogok sedikit. Ini sudah 7 memang. Harus siap-siap nih, jangan apa berpedoman 1:10. Pokoknya mati ya langsung salah rating kiri ya. Ini udah. Wah, kijangnya tinggal nah ini. Wah. Ayo ambil kanan, bos. Ini bisa kiri aja ini. Sudah mau 8 nih soalnya. Daripada naik dengan jalan di tengah-tengah harus ke kiri. Wah, dah. Pokoknya tes itu harusnya bawa lebih teman-teman, yang diukur perkirakan. Kalau buat ngepres ini nggak enak, ini resiko. Nah, ini jalan sesuai arus. Meraya bener-bener.
nanti depan bisa kita ke kanan. Nah kemarin yang tes itu persis 10 meter sebelum sampai SPBU ya, yang kehabisan kemarin malam itu di sini teman-teman. Nah ini, nah itu udah orang nasi gorengnya persis di sini. Nah 10 meter aja sudah sampai SPBU. Aduh, mak ini tes berarti harus naik ini, naik seperti kemarin. Nah terlalu pelan itu di jalan raya juga nggak bener ini mobil depan ini 40 tuh ya jangan di jalan raya. Aduh, bikin kagok bahasa Jawanya itu, bahaya, membahayakan, malah terlalu pelan membahayakan, bikin kagok. Nggak tahu bahasa Indonesia apa. Kalau bahasa orang Kelamuk suker. Suker. Nah ini kan jalan 40. Waduh, nggak tahu mobilnya mau mogok atau nyari apa tempat. Kalau pelan di jalan seperti itu, jalan besar yang mengganggu, bukan pelan selamat ya bro. Dilihat kontaknya. Wih, bagus ini udah pencapaiannya. Ya agak berat sih ini. Masih boleh dibesarkan. Nah, spuyernya itu masih bisa teman-teman. Pokoknya ya nggak perlu terlalu besar gitu loh. Hati-hati saja, hanya perlu nanjak atau tidak ini ya. Kita langsung pulang ke rumah. Udah berapa ini? Hanya 9-an lah. Udah 10 ini kayaknya sama. Karena beda jalur tadi ya. Mudah-mudahan udah mati di situ aja. Jalannya luas. Biar agak jauh kan tuh. Jalan 40 itu sebenarnya nggak bener.
terus saja biar sama seperti yang kemarin yang FMT. Nanti sampai mana ini? Masih melewati tanjakan ini. Masih bisa 60 ini yang pas. Wah, bisa melewati FMT ini. Mungkin karena jalannya kita tadi pas sudah. Sampai sini. Alhamdulillah. Tempatnya teman saya ini. Oh, sudah habis. Nah, ini susahnya power steering. Ntar kita lihat, udah hampir sama dengan FMT ini teman-teman. Sama ini dengan FMT. Aduh, mana menyalakan? Berapa ini? 11,9 loh malahan loh. Mantep ini, padahal spoiler besar ini. Wes malah kurang tenaga menurut saya ini. Oke, Mas subscriber saya di Semarang, pencapaiannya ini 11,9. Besok mau saya kirim, monggo mau dibesarkan lagi juga masih sangat bisa. Menurut saya ini malah berat tadi teman, kurang besar dikit, atau bisa jadi karena ya power jet terlalu besar teman-teman. Oke. Yes, mantap sekali nih, sudah mengalahkan FMT. FMT dapat 11,6. Ya mungkin kurang becek aja ini. Yes, kita anggap hebat ini Aisan saya ini. Layak memang untuk dijual. Coba. Ya, mati udah. Habis. Kita pindah ke tangki utama. Gak apa-apa, kita tunjukkan biar nggak ada dusta di antara kita. Sik. Habis total. Nah, kurang sedikit ke tempat berhenti kemarin. Semoga Anda terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mau maghrib ini.